Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai genetika penyakit tumbuhan. Jadi di dalam mata kuliah ilmu penyakit tumbuhan ini, di sini kami sisipkan materi mengenai genetika penyakit tumbuhan. Karena memang ilmu genetika ini sendiri memang sangat berhubungan erat pula dengan penyakit tumbuhan yang berkaitan dengan nanti perakitan varietas tahan. Yang paling dekat adalah perakitan varietas tahan dan transfer gen, yang nanti akan banyak dijelaskan pada pertemuan di bioteknologi pertanian. Bioteknologi ilmu penyakit tumbuhan. Baik, di sini sebelumnya kita harus paham dulu, kalian harus paham dulu, gen itu apa, genetika itu apa, kemudian genetika penyakit tumbuhan itu apa. Nah, kemudian mempelajari genetika dari dua organisme tumbuhan dan patogen. Jadi gen itu apa coba? Ya kan? Nah, gen itu adalah satuan unit terkecil pada manusia. Pada makhluk hidup itu gen, ya kan? Nah, genetika adalah ilmu yang mempelajarinya. Kemudian genetika penyakit tumbuhan apa kaitannya? Nah, selanjutnya pada saat kita mempelajari genetika penyakit tumbuhan, jadi yang kita pelajari itu bukan hanya genetika dari si patogennya saja, tapi juga yang kita pelajari adalah genetika dari tumbuhan dan patogen. Jadi untuk adik-adik semuanya, untuk kalian semua, selain mata kuliah genetika, jadi kan kalian ada tuh mata kuliah genetika pertanian ya. Nah, itu bisa diserap untuk bisa diterapkan di genetika penyakit tumbuhan. Nah, di sini sebelumnya pada interaksi tumbuhan inang patogen, gen-gen yang ada pada tumbuhan inang dipicu untuk aktif oleh zat-zat yang dibuat oleh patogen. Jadi kan tadi karena memang kita baca genetika penyakit tumbuhan, jadi ada dua interaksi antara tumbuhan inang dan patogen, ya kan? Gen-gen yang ada di tumbuhan tersebut itu dipicu untuk aktif oleh zat-zat yang dibuat oleh patogen itu sendiri. Jadi memang ada gen-gen yang memang pada saat terjadi serangan, jadi pada saat ada si patogen itu menyerang tanaman inang, ya kan? Nah, itu akan memicu atau aktif, ya kan? Gen tersebut akan aktif. Gen itu akan aktif untuk menghasilkan suatu zat-zat yang memang zat-zat yang dibuat oleh patogen tersebut, sehingga si tanaman itu bereaksi artinya gen ketahanan pada tanaman bereaksi sehingga bisa menekan pertumbuhan dari si patogen tersebut. Nah, contohnya di sini gen-gen dari patogen yang menghasilkan enzim-enzim perusak dinding sel tanaman itu dipicu karena keberadaan monomer ataupun oligomer dari makromolekul dinding sel tanaman inang yang merupakan substrat untuk enzim tersebut. Contohnya adalah selulosa, yaitu enzimnya adalah enzim selulosa. Selanjutnya, sebaliknya, gen-gen untuk reaksi-reaksi pertahanan yang didapat di dalam tumbuhan inang, yaitu produksi fitoaleksin dipicu untuk tampil oleh senyawa-senyawa tertentu yang diaktifkan oleh molekul-molekul pengimbas elisator yang dihasilkan oleh si patogen. Jadi kalau contoh yang pertama tadi itu adalah si patogennya yang menghasilkan, ya kan? Jadi patogennya menghasilkan suatu enzim, ya kan, karena keberadaan monomer ataupun oligomer dari sel tanaman inang, sehingga si patogen tersebut bisa menghasilkan suatu enzim, misalnya adalah enzim selulosa. Nah, sebaliknya untuk yang keterangan ini, yang poin ketiga ini adalah sebaliknya. Jadi gen-gen reaksi ini dihasilkan oleh tumbuhan karena keberadaan ataupun karena serangan dari si patogen. Jadi di sini saya contohkan itu adalah si tumbuhan inang itu bisa memproduksi fitoaleksin. Nah, itu karena dipicu oleh senyawa-senyawa tertentu yang memang diaktifkan oleh molekul pengimbas elisator yang dihasilkan oleh patogen. Jadi untuk menghasilkan suatu enzim tertentu, sini dijelaskan bahwa ada suatu molekul pengimbas atau yang dikenal dengan istilah elisitor yang dihasilkan oleh patogen. Nah, dengan adanya senyawa fitoaleksin yang dihasilkan oleh si tanaman tersebut, maka fitoaleksin ini bisa menjadi suatu indikator ataupun suatu senyawa yang bisa membantu ketahanan tanaman terhadap serangan dari si patogen tersebut. Selanjutnya, untuk keperluan interaksi tumbuhan inang patogen tersebut diperlukan informasi genetik yang disampaikan dalam DNA organisme yang bersangkutan. Nah, selanjutnya di sini adalah gen dan penyakit tumbuhan. Jadi, adanya kesesuaian inang dan patogen untuk terjadi penyakit. Jadi memang untuk terjadi suatu penyakit kan sudah dijelaskan bahwa adanya segitiga penyakit ya sebelumnya kan. Ada inang, ada patogen, kemudian ada lingkungan yang mendukung.
Nah, kemudian poin pertama adalah adanya kesesuaian inang dan patogen untuk terjadinya penyakit. Artinya apa? Kesesuaian inang ini berkaitan dengan kesesuaian inang dan patogen ini berkaitan dengan untuk bisa terjadinya penyakit. Karena kalau misalnya nih ada patogen, nggak semua patogen itu bisa menyerang semua tanaman. Karena memang untuk terjadi suatu penyakit tumbuhan itu harus ada kesesuaian inangnya. Jadi misalnya nih kalau tanaman misalnya patogen dari fusarium misalnya ya kan ya. Fusarium oxysporum misalnya. Nah, inang yang sesuai itu dia misalnya dia menyerang tanaman pisang ya kan, menyerang tanaman pisang. Baik. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi tadi kan harus adanya kesesuaian inang dan patogen untuk terjadi suatu penyakit. Nah, sini saya memberi contoh jamur Fusarium oxysporum, VSP lycoperisiki. Nah, si FOL ini menyebabkan layu pada tanaman tomat. Akan tetapi jamur tersebut tidak bisa menginfeksi gandum ataupun apel. Kenapa? Ya karena ada tidaknya perkembangan penyakit pada tanaman tersebut disebabkan oleh adanya gen-gen spesifik dan gen virulensi pada patogen yang ditunjukkan pada tanaman tertentu. Sebaliknya, tanaman tersebut juga memiliki gen-gen spesifik dan gen-gen kepekaan yang ditujukan kepada patogen tertentu. Jadi di sini kenapa bisa si Fusarium oxysporum ini kan patogen tuh jamur. Kok dia cuma bisa menyerang tomat, tapi kenapa dia nggak bisa menyerang apel? Ya karena memang perkembangan penyakit pada tersebut itu disebabkan oleh adanya gen-gen spesifik dan gen-gen virulensi. Jadi gen-gen spesifik pada tanaman dan gen virulensi pada patogen. Nah, sehingga apabila tidak terjadi kesesuaian inang, artinya adalah gen spesifiknya tidak kompatibel dengan gen virulensi, maka juga tidak bisa menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Makanya nanti pada saat perakitan forestahan ataupun penerapan bioteknologi itu nanti dalam rangka pengendalian penyakit tanaman itu bisa memainkan ini gen spesifik dan gen virulensi ini. Jadi mungkin saja nanti di dalam perakitannya itu gen spesifik yang pada tanaman tersebut dimatikan, misalnya seperti itu. Sehingga pada saat gen si patogen itu menyerang, gen spesifiknya itu udah nggak ada lagi, dinonaktifkan, sehingga tidak bisa dikenali lagi oleh si gen virulensinya, sehingga penyakit tidak dapat terjadi. Nah, tanaman yang tadinya tahan terhadap suatu patogen, lama-kelamaan tanaman tersebut dapat diserang oleh patogen. Nah, kenapa? Karena hal tersebut diakibatkan oleh timbulnya patogen-patogen jenis yang lebih ganas, artinya virulensinya itu meningkat dan dikenal dengan munculnya ras baru. Ya kan? Jadi misalnya nih, jadi ada suatu varietas nih, jadi ada suatu varietas yang tadinya itu dianggap tahan terhadap penyakit X, nah kemudian lama-kelamaan itu bisa nggak tahan lagi, bisa diserang oleh patogen lagi, gitu kan ya, bisa nggak tahan lagi sehingga penyakit bisa terjadi. Itu karena apa? Ya kemungkinan besar adalah karena bisa jadi sisi yang pertama adalah patogen-patogen tersebut yang biasa menyerang itu dia mengalami suatu mutasi ya sehingga terjadi perubahan dalam virulensinya. Dalam hal ini virulensinya meningkat sehingga pada saat virulensi meningkat ya kan tanaman tersebut sudah gen ketahanan sudah mulai sebenarnya gen ketahanannya tidak menurun tetapi karena virulensi yang meningkat si patogennya sehingga bisa menimbulkan penyakit. Nah, itu dikenal dengan virulensi yang meningkat. Virulensi yang meningkat itu dikenal dengan pembentukan ras baru pada patogen tersebut. Nah, sebagai contoh nih, sebagai terkenal adalah layu Fusarium oxysporum tuh. Sekarang kan yang kita kenal yang menyerang tanaman pisang itu ada di ras 4 ya kan. Nah, sebelum ada ras 4 itu ada ras 1, 2 dan 3. Jadi awalnya ras 1 ini itu si Fusarium oxysporum ini hanya menyerang pisang Ambon ya kan. Pisang Ambon, kemudian ada Mokweno, Silk, Pome, dan pisang awak. Nah, kemudian ternyata terjadinya peningkatan virulensi dari si Fusarium oxysporum ini sehingga meningkat dia menjadi ras 2. Ras 2 ini sudah yang tadinya pisang batu dan keturunan tetrapolitan yang tidak bisa diserang oleh Fusarium, tetapi ternyata pada saat Fusarium oxysporum sudah bermutasi menjadi ras 2, nah itu pisang batu bisa diserang oleh si Fusarium ini. Nah, kemudian selanjutnya ras 3. Nah, sama seperti perubahan ras tadi, ya karena semakin meningkatnya virulensi, maka dia akan sudah mulai bisa menyerang si Heliconia. Heliconia ini tanaman
pisang hias ya, yang kalau kalian lihat yang di pekarangan rumah itu Heliconia. Kemudian, nah saat ini itu sudah berada, si virulensinya sudah semakin meningkat dan sudah muncul Leiobusarium itu yang ras 4. Nah, ras 4 ini itu ada pisang Cavendish dan seluruh pisang yang menyerang ras 1 dan 2. Itu sudah bisa diserang oleh Fusarium ras 4. Nah, seperti itu. Tetapi sampai saat ini tuh masih ada pisang yang memang belum bisa diserang oleh varietas pisang yang belum diserang oleh Fusarium. Itu ada pisang, kalau pisang muli kalau bahasa nama umumnya apa ya? Kalau di Lampung itu ada pisang muli ya. Jadi memang pisang muli itu memang belum dilaporkan bisa diserang oleh, belum dilaporkan itu adanya serangan dari Fusarium oxysporum ini. Nah, kemudian di sini ada ras 4 tropis dan ras 4 subtropis. Jadi masing-masing selain inangnya ya kan, ternyata lokasi ataupun keadaan lingkungan itu juga bisa menyebabkan perbedaan ras. Di sini ras yang memang bisa menyerang tanaman tropis itu dikenal dengan ras 4 TR4. Sedangkan untuk yang di tanaman-tanaman pisang yang di 4 musim itu di wilayah subtropis itu dikenal dengan rasnya STR4. Nah, sebenarnya gimana sih bisa bisa terbentuknya gen-gen virulensi yang baru? Artinya kenapa bisa terjadi demikian? Itu diantaranya itu adalah terjadi mutasi, kemudian hibridisasi seksual, kemudian ada heterokariosis, kemudian ada rekombinasi paraseksual, kemudian adaptasi. Nah, jadi ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya gen-gen virulensi yang baru. Nah, silakan nanti ini sebagai tugas individu kalian. Jadi silakan untuk mencari contoh-contoh dari masing-masing ini ya, aspek ini faktor yang mempengaruhi terbentuknya gen-gen virus yang baru. Jadi silakan nanti minggu depan dikumpul ya. Demutasi, hibridasi seksual, heterokariosis, rekombinasi paraseksual, dan adaptasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke tipe-tipe ketahanan tanaman terhadap patogen. Jadi di sini ada dua ya. Yang pertama adalah ketahanan bukan inang, artinya non-host, dikarenakan tanaman tersebut termasuk ke dalam kelompok taksonomik yang imun terhadap patogen. Artinya memang ya bukan hostnya, dia bukan tanaman inangnya. Seperti saya contohkan tadi, yang Leiobusarium lycopersicki tadi, Fusarium oxysporum VSP lycopersicki tadi itu, dia untuk menyerang tanaman tomat, tapi tidak bisa menyerang tanaman apel ataupun gandum, ya karena memang itu ketahanan itu berasal dari ketahanan bukan inang, artinya tidak non-host, artinya tidak ada kesesuaian inangnya. Nah, kemudian yang kedua adalah ketahanan sejati, yaitu dikarenakan tanaman tersebut memiliki gen-gen ketahanan ditunjukkan oleh terhadap gen-gen virulensi patogen. Jadi sini ada ketahanan sejati yang memang, nah ketahanan ini bisa dibentuk dari setelah adanya serangan maupun memang sudah dibuat dari awal, artinya dalam rangkaian pembuatan varietas tahan. Jadi memang sudah disisipkan suatu gen yang memang itu bisa bisa tahan terhadap virulensi patogen tertentu. Nah, di sini ada perbedaan antara, kemudian di ketahanan sejati itu ada dua jenis, ada dua macam. Yang pertama yaitu ketahanan vertikal, yang kedua ketahanan horizontal. Nah, ketahanan vertikal ini adalah satu atau ketahanan yang dibentuk dari satu atau beberapa gen. Kemudian kalau yang horizontal itu banyak gen, poligenik. Nah, kemudian ketahanan vertikal ini mudah dipatahkan, sehingga akan muncul ras atau patogen baru dengan seleksi yang tinggi di alam. Kemudian ketahanan horizontal sudah dipatahkan. Kemudian umumnya reaksi hipersensitif. Kemudian yang ketiga adalah, yang ketahanan horizontal umumnya bukan reaksi hipersensitif. Dan untuk ketahanan vertikal itu ketahanannya tinggi, sedangkan yang horizontal itu rendah. Jadi di sini kalau saya ringkas itu, kalau untuk ketahanan vertikal itu kan satu atau beberapa gen. Jadi contohnya gini. Tadi. Jadi konsepnya gini dia. Misalnya kita buat suatu varietas tahan yang terhadap suatu patogen A, misalnya kan. Misalnya kita buat saya contohkan kembali yang Leiobusarium ya. Jadi misalnya tanaman pisang ya kan, tanaman pisang yang memang dia serangan Leiobusariumnya tinggi, serangan Fusarium oxysporumnya tinggi, maka dibuatlah varietas tahan. Nah, varietas tahan tersebut yang memang dia tahan terhadap penyakit
layu Fusarium oxysporum vs ficubens misalnya seperti itu. Nah, jadi ketahanan yang dibentuk ya, ketahanan yang dirakit tersebut itu memang dipengaruhi oleh satu gen yang memang bisa untuk yang pada saat si gen virulensi patogen tersebut masuk ke dalam tanaman pisang itu bisa dihadang ataupun bisa ditekan oleh gen ketahanan tersebut ya, gen ketahanan yang baru dirakit seperti itu. Nah, dengan demikian maka si tanaman bisa tahan terhadap Fusarium. Nah, seperti itu. Nah, tetapi ternyata walaupun dia punya ketahanan yang benar-benar tahan kan terhadap si Fusarium, tapi ternyata dia mudah dipatahkan. Artinya mudah dipatahkan gimana? Nantinya akan muncul ras-ras baru lagi gitu kan, dari awal yang seperti tadi itu yang ras 1, 2, 3, 4. Jadi karena memang dia hanya dipengaruhi oleh satu gen, dibentuk oleh satu gen ataupun beberapa gen, sehingga itu mudah dipatahkan oleh virulensi si patogen yang semakin meningkat. Karena kan si patogen dan si tanaman itu kan sama-sama makhluk hidup, pasti keduanya itu ingin sama-sama bertahan. Jadi pada saat gen ketahanannya si tanaman itu meningkat, maka si patogen tersebut akan secara alami itu akan membentuk virulensi yang lebih tinggi lagi ataupun meningkat. Nah, sekarang kalau yang horizontal nih, itu banyak gen, poligenik ya. Jadi dia nggak tahan terhadap Fusarium aja, tapi terhadap beberapa patogen lainnya. Tetapi ketahanan itu rendah, gitu, tidak setinggi dengan yang ketahanan yang vertikal. Nah, di sini kenapa ya bisa terjadi seperti itu? Nah, itu karena ada teorinya. Jadi teorinya itu ada yang dikenal dengan gen for gen teori ya, konsep gen demi gen ya kan ya. Jadi sini patogen dan tanaman inang akan selalu hidup bersama-sama, itu udah hukum alamnya. Jadi kalau tanamannya lebih kuat, semakin kuat maka patogen juga pasti akan secara alami itu semakin kuat. Itu dikenal dengan konsep gen for gen. Nah, yaitu definisinya itu perubahan-perubahan virulensi patogen secara terus-menerus akan diimbangi oleh perubahan-perubahan ketahanan tanaman inang, demikian pula sebaliknya hingga terjadi keseimbangan dinamik antara ketahanan dan virulensi pada kehidupan kedua organisme tersebut. Jadi ya memang sudah alami itu, teori gen for gen ini memang sudah alami. Nah, umumnya di dalam tanaman, gen-gen untuk ketahanan tanaman selalu didominan dengan huruf R besar, sedangkan gen-gen untuk kepekaan itu resesif R kecil. Di dalam patogen ada gen avirulensi, tidak punya kemampuan untuk menginfeksi biasanya dominan A, kemudian sedangkan gen-gen virulensi itu resesif A. Apabila suatu varietas memiliki 2 atau lebih ketahanan terhadap patogen, maka patogen harus juga memiliki 2 atau lebih gen virulensi, yang masing-masing diarahkan secara spesifik terhadap salah satu gen ketahanan pada tanaman supaya infeksi dapat berlangsung. Jadi ada huruf R dan A. Seperti itu. Nah, ini contohnya ya, interaksi gen demi gen antar tanaman inang dan patogen. Nah, ini misalnya A besar, A besar, R besar, R besar. Ini kan avirulensinya kan, itu dominan dan resistennya dominan, maka penyakit tidak bisa terjadi. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini R besar, kemudian dominan R-nya, ini juga penyakit tidak terjadi karena patogennya avirulen. Nah, tetapi yang di R1 ini rentan ya kan, resesif ya kan, resesifnya itu adalah untuk yang nggak dominan kan, resistennya itu nggak dominan, tetapi walaupun avirulen itu masih kemungkinan terjadi. Nah, kemudian yang R1 yang ini kan, keduanya dominan resisten, kemudian di sini ada yang avirulen yang dominannya 1 ya kan, nah maka belum terjadi patogen, belum terjadi penyakit. Nah, beda halnya dengan yang ini, yang R2, R dominannya 2, kemudian yang ini adalah avirulen, yang maka bisa terjadi penyakit karena avirulennya resesif. Kalau avirulennya resesif berarti kan dia virulen, maka dia bisa terjadi, kemungkinan bisa terjadi penyakit. Nah, dari tabel tersebut dilihat bahwa tanaman dengan R1, R2 kecil, resesif, semuanya peka karena tanaman kurang memiliki gen-gen ketahanan, sehingga dapat diserang oleh semua ras patogen meskipun patogen tersebut tidak memiliki gen-gen virulensi yang spesifik. Kemudian, ras-ras patogen yang memiliki gen-gen virulensi A kecil, A1, A2 kecil, A resesif,
untuk setiap gen ketahanan yang dimiliki tanaman dengan R dominan, R1, R2 dominan, dapat menginfeksi semua tanaman yang memiliki kombinasi. Apabila suatu patogen memiliki satu dari dua gen virulensi, maka patogen tersebut dapat menginfeksi tanaman yang memiliki gen ketahanan yang bersesuaian, tetapi tidak terhadap gen ketahanan yang berbeda dari gen virulensi yang sesuai. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah secara umum ini deskripsi tadi yang saya jelaskan. Nah, untuk pertemuan genetika hari ini saya cukupkan ya. Bila ada pertanyaan silahkan komentar di chat ataupun bisa raise hand. Oke, sambil saya tunggu. Untuk materi hari ini cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.